Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Pelajaran IPAS kelas 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengamati tayangan video mengenai keanekaragaman hayati, kalian dapat mengidentifikasi persebaran flora dan fauna di Indonesia beserta daerah persebarannya dengan tepat. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu kira-kira ini gambar apa ya? Gambar apa saja yang ada pada peta tersebut? Siapa yang bisa menyebutkan daerah yang ditempati fauna tersebut? Nah, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Apakah kalian tahu maksud dari keanekaragaman hayati itu? Menurut Sudarsono, keanekaragaman hayati adalah segala bentuk variasi mengenai ketersediaan jenis genetik dan keanekaragaman ekosistem. Kondisi geografis yang menyebabkan wilayah Indonesia terletak di daerah tropis, sehingga memiliki keragaman hayati yang tinggi. Keragaman hayati tersebut terdiri dari flora dan fauna. Keanekaragaman hayati menerapkan tentang berbagai macam kehidupan, bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis atau spesies, dan ekosistem. Yuk mengenal kosakata baru. Yang pertama, hayati. Hayati berhubungan atau berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, fauna. Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Yang ketiga, flora. Flora adalah alam tumbuh-tumbuhan di suatu daerah. Yang keempat, genetik. Genetik berhubungan dengan keturunan atau gen. Apakah kalian tahu? Ternyata ada 3 daerah persebaran keanekaragaman hayati loh. Nah, berikut adalah peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Nah, ada yang tahu tidak kira-kira apa garis tersebut? Garis Wallace adalah garis yang membatasi zona Asiatis dan zona peralihan, sedangkan garis Weber adalah garis yang membatasi zona peralihan dan zona Australis. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, Indonesia bagian barat atau disebut juga Asiatis. Yang kedua, Indonesia bagian tengah disebut juga peralihan. Dan yang ketiga, Indonesia bagian timur disebut juga Australis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persebaran flora di Indonesia. Berikut ciri-ciri flora tipe Asiatis adalah yang pertama, bersifat heterogen. Yang kedua, keberagaman tumbuhan kayu yang berharga seperti jati, meranti, keruing, mahoni, dan lain-lain. Yang ketiga, selalu hijau sepanjang tahun. Yang keempat, terdapat flora endemik seperti Rafflesia arnoldi. Nah, berikut adalah contoh flora tipe Asiatis. Ada meranti, anggrek, jati, Rafflesia arnoldi, keruing, dan mahoni. Ciri-ciri flora tipe peralihan adalah daunnya cenderung kecil dan bertumbuh pendek. Tumbuhannya kecil. Contoh flora tipe peralihan antara lain anggrek, cengkeh, cendana, pala, eboni, dan kayu manis.
Nah, berikut adalah contoh flora tipe peralihan. Ada cendana, anggrek, cengkeh, eboni, kayu manis, dan pala. Ciri-ciri flora tipe Australis adalah didominasi jenis palem-paleman seperti sagu dan nipah. Ada pula jenis pohon berkayu seperti merbabu dan damar. Vegetasi yang tumbuh di kawasan perbukitan didominasi pohon konifer. Berikut adalah contoh flora tipe Australis. Ada sagu, nipah, merbabu, damar, dan konifer. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persebaran fauna di Indonesia. Ciri-ciri fauna tipe asiatis adalah terdapat hewan endemis seperti badak bercula satu, tapir, harimau Sumatera. Banyak spesies mamalia berukuran besar seperti gajah, badak, rusa, banteng, dan kerbau. Hewan reptil contohnya seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, dan bunglon. Jenis burung juga tidak terlalu banyak dan warna bulunya kurang menarik, tetapi dapat berkicau seperti burung gagak, jalak, elang, merak, dan kutilang. Ada berbagai macam kera. Jenis ikan tawarnya sangat beragam, seperti ikan pesut dan arwana. Nah, ini adalah contoh fauna tipe asiatis. Ada badak bercula satu, ada gajah, harimau Sumatera, bunglon, arwana, dan beruang madu. Ciri-ciri fauna tipe peralihan adalah jenis faunanya merupakan campuran tipe asiatis dan australis. Sifatnya endemis karena biasanya hanya dijumpai di suatu kawasan saja. Mencakup Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Jumlahnya tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Mamalia, contohnya anoa, babi rusa, monyet hitam, kuskus, tarsius, dan sebagainya. Reptil seperti komodo, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Jenis burung seperti maleo, kakatua, nuri, rangkong, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh fauna tipe peralihan, yaitu ada anoa, babi rusa, kuskus, komodo, maleo, dan kakatua. Ciri-ciri fauna tipe Australis adalah hanya ada sedikit tipe kera. Banyak dijumpai binatang berkantong seperti kuskus, kanguru, walabi, landak irian, dan kelelawar. Ada banyak jenis burung warna-warni seperti cendrawasih, kasuari, nuri, maleo, dan sebagainya. Jumlah ikan air tawarnya terbatas. Ikan laut umumnya berbentuk panjang. Ukuran binatang menyusui relatif kecil, meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Nah, berikut adalah contoh fauna tipe Australis. Ada kanguru, landak irian, kelelawar, cendrawasih, kasuari, dan nuri. Nah, sekarang waktunya kita kuis. Waktu dalam menjawab kuis adalah 5 detik saja. Termasuk jenis persebaran apa hewan tersebut? Jawabannya persebaran Australis. Flora tersebut termasuk persebaran bagian mana? Jawabannya adalah persebaran Indonesia bagian barat atau disebut juga Asiatis.
Di manakah letak persebaran hewan tersebut? Jawabannya adalah persebaran Indonesia bagian timur atau Australis. Di manakah letak persebaran hewan tersebut? Jawabannya adalah persebaran Indonesia bagian timur atau Australis. Di manakah letak persebaran hewan tersebut? Jawabannya adalah persebaran Indonesia bagian timur atau Australis.